Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Mendagri menyatakan kepala daerah yang melanggar ketentuan dalam regulasi tersebut bisa diberhentikan. Pelanggaran protokol kesehatan terkait pulangnya Rizik Syihab ke Indonesia berbuntut panjang. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak rawan menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Kerumunan tidak hanya terjadi saat Rizik Syihab tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Kerumunan juga terjadi saat Rizik datang ke Bogor, Jawa Barat 13 November 2020. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab ke Bogor, Jawa Barat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Selain sulit menjaga jarak, penularan COVID-19 sangat mungkin terjadi jika orang yang berada di kerumunan tidak menggunakan masker dengan benar. Kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan kembali terjadi saat Rizik Syihab menikahkan anaknya 15 November 2020 sekaligus menggelar acara maulid. Atas kerumunan yang ditimbulkan saat pandemi COVID-19, keluarga Rizik Syihab didenda 50 juta rupiah. Terkait adanya kerumunan yang juga menjadi tanggung jawab kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menerbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Tito mengingatkan kepala daerah wajib mematuhi aturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan menyatakan kepala daerah yang melanggar ketentuan dalam regulasi tersebut bisa diberhentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mungkinkah para kepala daerah dicopot karena membiarkan kerumunan di wilayahnya? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arief Wibowo, dan Ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani dalam program iNews sore hari ini. Oleh Kemendagri dengan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID, saya kira ini sesuatu yang memang dengan harapan bagaimana bisa menyelamatkan warga masyarakat. Hanya kalau dikaitkan tentang masalah berkaitan tentang masalah pencopotan kepala daerah, saya kira ini adalah sesuatu yang memang perlu lebih melihat pada apa yang sudah dilakukan kepala daerah terhadap pelaksanaan PSBB. Nah, kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan, ya, apa yang sudah dilakukan oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia, memang satu dengan yang lain itu wilayahnya itu berbeda. Nah, ketika ada pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak berorientasi kepada melindungi, melayani, memberdayakan, dan mencintai masyarakat, maka menteri yang terkait dengan pemerintahan dalam negeri tentunya perlu mengingatkan. Nah, artinya keberadaan instruksi menteri ini adalah konteksnya mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan daerah bahwasanya Anda bertugas untuk melayani, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat. Ini coba ingatkan, dan itu juga ditegaskan di dalam pasal 67 Undang-Undang 23. Ada kewajiban kepala daerah. Kami juga ingin mengingatkan Pak, pasal 62, pasal 61, ada sumpah dan janji kepala daerah bahwa mereka akan melaksanakan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Nah, pertanyaannya ketika ada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan peraturan undangan, adalah tugas kita untuk mengingatkan. Konteks kita menghadirkan Impres nomor 6 ini.